Malam. Mana Andre? Malam, Andre, Om. Ya, Andre. ya Om. Malam Om, malam. Ini Andre rupanya ya. Aduh, iya Om. Malam. Salam Malam. kenal Om. Malam, Om. Malam. Malam. Sorry ya. Oh, ini ada apa ya? Ada Daniel di sini ya? Iya, ada Om. Ini di Jakarta? Udah di Jakarta. Ya. Baik. Oh, salam kenal semua ini. Cantik-cantik, ganteng-ganteng semua. Oke. Gimana? Kita mulai? Kita mulai ya? Udah mulai? Udah Om. Kita nyanyi? Udah? Oh, udah berdoa belum? Kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Iya, Pak. Bapa, kami Ko. menyadari bahwa kami membutuhkan kebenaran Bapa untuk mengubah cara berpikir kami. Sebagai anak muda, kami mau sungguh-sungguh ya Tuhan belajar kebenaran. Karena kami tahu hanya kebenaran ini yang bisa menyelamatkan kami, membuat kami merdeka dalam setiap kesulitan dan tantangan yang kami hadapi. Pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, adik-adikku, anak-anakku sekalian. Hari ini kita mendapat tema besar ya. Saya mendapat tema besar tentang kasih Allah. Tetapi saya mungkin belajar dari perspektif melihat kasih Allah itu dari perspektif bahwa Allah menghendaki bahwa anak-anaknya kita memiliki kualifikasi ya atau kualitas moral seperti dirinya sendiri, seperti Allah sendiri. Nah, ini sesuai dengan rancangan Allah di dalam menciptakan manusia. Ya, karena keselamatan itu kita harus pahami adalah usaha Tuhan untuk mengembalikan manusia ke rancangan Allah semula. Nah, inilah wujud dari kasih Allah atas manusia. Bahwa dia menghendaki anak-anaknya memiliki kualifikasi seperti dirinya. Ya. Sama seperti seekor burung raja wali, ya, pasti menghendaki anaknya memiliki kualifikasi terbang seperti dirinya. Tidak seperti ayam atau tidak seperti bebek. Dia memiliki seekor raja wali menghendaki anaknya memiliki kualifikasi terbang seperti dirinya sendiri. Demikian juga Allah. Ya, kita bisa melihat kasih Allah dalam perspektif bahwa dia menghendaki supaya kita memiliki kualifikasi seperti dirinya. Nah, supaya memiliki kualifikasi seperti dirinya, ya, sempurna seperti Bapa, maka cara berpikir manusia ya, bukan lagi kepada level hukum. Ya, peraturan yang dibuat manusia, atau kalau agama-agama samawi mengatakan hukum yang tertulis seperti hukum Taurat. Nah, kita sebagai umat pilihan itu harus mengalami metamorfosa. Dari level, dari kelas yang dibentuk dengan hukum, masuk kepada level yang lebih tinggi, yaitu mengalami metamorfosa sampai kepada level berkenan atau sempurna seperti Bapa. Nah, anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian mungkin sudah mengerti dan memahami bahwa cara berpikir ini ada di dalam nesamah, di dalam roh manusia. Ya. Dan nesamah ini sebenarnya harus hanya bisa diisi oleh Tuhan. Jadi manusia secara tidak sadar dilahirkan dengan disandra oleh Tuhan dengan rongga kosong di dalam
nesamahnya itu. Yang hanya bisa diisi oleh Tuhan dan kebenarannya. Tidak bisa diisi oleh apapun selain Tuhan. Nah, kalau kita mengisi nesama itu selain Tuhan, maka manusia itu tidak akan mungkin bisa dikembalikan ke rancang semula atau menjadi selamat. Kalau nesama itu hanya diisi oleh hukum, maka levelnya mungkin hanya bisa menjadi baik. Tidak mungkin bisa berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Jadi kita harus masuk kepada level, dan ini memang suatu perjuangan yang cukup berat. Karena apa? Karena kita adalah umat pilihan yang dipersiapkan untuk menjadi bukan masyarakat, tetapi menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Ya, bisa pahami sampai di situ ya. Nah, saudaraku, ya, seiring dengan pengertian kebenaran yang saya pahami, ya, bolehlah saya mengingatkan kepada kalian, ya, supaya teruslah mendengar kebenaran yang murni, ya, dari gembala sidang kita, Bapak Erastus Sabdono, yang sekaligus menjadi mentor rohani kita. Dan sampai hari ini saya masih tekun belajar, ya, sejak tahun 2015, pada saat itu usia saya sudah 50 tahun. Bayangkan saudara, sudah 50 tahun bisa mengecap kebenaran yang bisa mengubah secara signifikan hidup saya. Nah, cara berpikir seperti yang saya sampaikan di dalam pendahuluan tadi, ya, bisa diukir, ya, dilukis cara berpikir yang ada di nesamah, ya, itu kan tubuh, roh dan jiwa. Jadi nesamah itu ada di roh. Cara berpikir itu ada di nesamah, di roh itu. Ya. Apa yang paling banyak kita dengar dan kita lihat, persepsi, pemahaman, filosofi, cara berpikir, pandangan, kebahagiaan itu masuk dulu ke dalam jiwa, dan suasana jiwa itu dipengaruhi, dan apa yang paling banyak itu membentuk cara berpikir di nesamah. Ya. Nah, cara berpikir ini bisa diukir, ya, dilukis. Pertama tadi saya sudah sampaikan oleh hukum. Nah, level kita sebagai orang pilihan bukan lagi hukum. Nah, hukum ini bisa membuat kita menjadi baik. Jangan melakukan ini, tidak boleh melakukan ini, dan itu sebagainya. Nah, levelnya hanya bisa membuat kita atau manusia itu bisa menjadi baik. Tetapi, ya, kita harus mengalami metamorfosa, yaitu perubahan cara berpikir yang dilukis oleh kebenaran Injil. Ya, kebenaran Injil. Nah, ini sampai tingkat kita mengalami perubahan kodrat, perubahan natur. Kalau hukum nggak bisa, hanya sebatas bisa menjadi baik. Tetapi kalau Injil itu bisa mengubah kodrat, bisa mengubah kita menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kekristenan itu levelnya di situ. Bukan hanya baik, ya, tidak cukup baik, tetapi kita harus melewati juga level baik, baru masuk pada level yang berikutnya, yaitu berkenan. Nah, Roma 12 ayat 2 itu udah jelas ya, sering kita dengar. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, cara berpikirmu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik. Baik di sini honorable, agathos, ya, agathos. Kemudian berkenan dan sempurna. Kalau berkenan itu acceptable, fully agreeable, eurestos. Nah, sempurna itu teleios, matang, utuh, lengkap, sempurna, mature, adult. Nah, orang-orang yang sampai kepada tahap ini, sampai kepada mature, adult ini adalah orang-orang yang rela kehilangan nyawa. Ya.
Dia bisa, orang-orang yang sungguh-sungguh bisa mengorbankan seluruh hidupnya bagi kepentingan kerajaan surga. Nah, kita harus bergerak kepada arah situ. Jadi kita tidak berhenti pada baik. Nah, saudaraku, saya bisa mengalami perubahan itu. Saya bisa mengalami perasaan, ya, cara berpikir itu, ya, dengan kebenaran yang saya pahami. Baiknya saya dulu kepada anak saya, kepada istri, kepada orang tua, berbeda baik saya sekarang dengan orang tua, istri, dan teman. Itu beda. Dulu saya orang baik, tetapi dengan kebenaran, dengan perubahan cara berpikir, baik saya beda. Baiknya dulu itu ada cantolannya biasanya. Ada cantolannya tuh, ngerti nggak ya? Ada maunya. Aku baik itu supaya aku begini, gitu loh. Ada reaksi balik atau ada maunya atau ada sesuatu di balik kebaikan kita itu. Tetapi baiknya sekarang, ya, itu beda. Kalau dulu sepertinya baik itu ada ikatannya, tetapi baiknya sekarang itu sama sekali mengarah kepada tidak ada ikatan, mengarah kepada ketulusan, kemurnian. Ya, kita tidak, kalau kita melakukan suatu perbuatan itu memang kita tidak lagi, yang saya pahami, ya, saya pahami itu kita tidak punya kepentingan apapun untuk berbuat baik. Jadi beda, baiknya saya dulu setelah saya mendengar kebenaran, baiknya saya dengan orang udah beda. Itu bisa kita rasakan. Jadi perubahan cara berpikir itu kita bisa rasakan. Itu dalam satu sisi, ya. Nah, mungkin adik-adik dan anak-anakku sekalian bisa memahami apa yang saya sampaikan, ya. Bisa saya memahami, ya. Dengan pengertian yang terus saya miliki, makanya terus kita belajar kebenaran, kita bisa mengidentifikasi kok, ya, sifat-sifat kita yang sudah menyatu dengan daging, dengan suasana jiwa kita. Bisa kita. Ya, bisa kita pahami itu. Nah, saudaraku sekalian, pada umumnya, nah ini kita masuk kepada sesuatu yang cukup rumit, ya. Pada umumnya, faktual keadaan saya atau pada umumnya banyak orang, ya, yang belum mengecap kebenaran ini, maka pilihan, kecenderungan, kesukaan atau preferensi di dalam dirinya yang menimbulkan sukacita itu ditopang oleh, ya, perhatikan, ditopang oleh penampilan, ditopang oleh materi, ditopang oleh pujian, ditopang oleh sanjungan, ditopang oleh kehormatan, ditopang oleh kedudukan. Nah, ini yang menentukan suasana jiwa. Ya. Jadi kalau di dalam hati kita begini, waduh, bahagia ya kalau saya bisa memiliki tas merek ini atau jam tangan merek ini. Aduh, bahagianya. Aduh, bahagianya kalau saya memiliki pacar si A, si B gitu loh. Aduh, bahagianya. Ya. Bahagia. Aduh, bahagia ya kalau bisa punya orang tua begini. Ya, ada suasana jiwa kita ditopang oleh keadaan itu. Ya. Nah, preferensi kita akhirnya pilihan-pilihan kita ditopang oleh keadaan itu. Mulai dari pilihan pakaian, pilihan makanan, dan sebagainya. Preferensi kita ditopang oleh keadaan itu. Nah, atmosfer jiwa yang ditopang oleh faktor di atas bisa berada pada level yang paling rendah, ya, sampai kepada level di mana ketertarikannya sampai tidak bisa dilepas, sampai terikat atau tidak bisa balik. Artinya saya tidak akan pernah bahagia kalau tidak si A menjadi pacarku. Aku tidak pernah bisa bahagia kalau belum memiliki uang sejumlah itu. Sampai kepada titik itu. Suasana jiwanya tidak bisa digantikan lagi dengan keputusan preferensi yang ada di dalam dirinya. Pilihan hidupnya. Aku tidak akan bahagia.
aku tidak akan senang. Ya, sampai kepada titik itu bisa, dari level yang paling rendah sampai pada yang paling tinggi. Nah, orang-orang yang seperti ini, ya, saya bersyukur tidak sampai kepada titik yang tidak bisa balik itu. Nah, orang-orang yang seperti ini, dia bisa baik dan bisa rajin ke gereja dan bisa menjadi aktivis. Bisa, sangat bisa. Nah, ini pengalaman saya, karena sebelum saya menjadi kebenaran, saya juga aktivis di gereja, rajin ke gereja. Tapi kebahagiaan saya ditopang oleh keadaan-keadaan seperti itu. Jadi suasana jiwa yang berbahagia ditopang oleh hal tersebut, ya, membentuk secara tidak langsung, ya, mindset cara berpikir yang berbasis kepada materi. Tetap bertuhan, tetapi standarnya hanya bagaimana menjadi baik. Nah, saudaraku, tahun 2014, ya, sebenarnya saya sudah mencapai titik bisnis yang cukup menjanjikan untuk saya, cukup. Artinya saya bisa menyekolahkan anak-anak. Ya, saya mulai bisnis memang dari nol, tapi saya bisa dalam usia 50 tahun bisa meraih dalam tataran, ya bisalah, ya bukan kaya tapi cukup, ya. Dan saya rasa saya bisa bahagia dengan hal itu karena preferensi saya, pilihan saya memang itu, ya, dengan kerja keras tentunya. Ya. Seharusnya saya bahagia 2015 itu, tetapi saya kasih tahu pada saat itu saya patah hati dengan dunia ini. Saya patah hati. Karena semua kehormatan kedudukan yang seharusnya saya miliki, yang menyebabkan suasana itu bahagia, tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Saya kecewa, saya putus asa, dan saudara ketahui saya nyaris bunuh diri. Saya nyaris bunuh diri. Karena pada saat itu semua meninggalkan saya dalam kesendirian. Dan tidak bisa satupun kebahagiaan yang saya jemput itu, yang saya raih itu menolong saya. Satupun yang saya jemput karena preferensi saya, pilihan saya, karena suasana jiwa yang terbentuk pada saat itu, sama sekali tidak bisa menolong saya. Pada saat itu saya kehilangan atmosfer sukacita yang seharusnya saya miliki. Lebih kurang 1 tahun. Padahal semua itu saya raih dengan kerja keras. Dan saya memperolehnya. Pada saat itu saya mengalami depresi dan tidak ada satupun dan apapun yang membuat saya bahagia. Jadi begini, keadaan saat itu saya bisa hadir di suatu pesta, tetapi saya tidak merasa, perasaan saya tidak berada di dalam suasana pesta itu. Saya bisa naik mobil mewah, tetapi perasaan saya tidak berada di dalam mobil mewah. Saya bisa memiliki rumah, tetapi saya tidak bisa merasakan suasana rumah itu, bahagia rumah itu. Wah, mengerikan saudara. Seharusnya saya tidak punya alasan saya tidak sukacita, karena saya memiliki semuanya itu. Disitulah saya menyadari bahwa kebahagiaan yang ditopang oleh penampilan, materi, pujian, sanjungan, kehormatan, kedudukan tidak bernilai kekal. Saya menyadari di situ. Aduh. Saya menyadari dia tidak bernilai kekal karena sama sekali apa yang saya anggap sebagai suatu kebahagiaan itu tidak bisa menopang hidup saya. Saya benar-benar patah hati dengan dunia, saudara. Jadi semua menjadi sia-sia, menjadi semu. Nah, cocok dengan lagu ini. Karen bisa nyanyikan lagu ini enggak ya? Hanya harimu Tuhan. Nah, cocok ini, lagu ini cocok sama saya, saudara. Coba dinyanyikannya. Hanya harimu Tuhan,
Hanya hari-Mu Tuhan, hanya hari-Mu Tuhan, yang selalu ku nantikan. Semua harapanku ku taruh kepadamu. Besar sukacitaku, ku memandang wajah-Mu. Takkan ku harap lagi bahagia dunia ini, semua hanya semu belaka. Tuhan, kerajaan-Mu itu segenap hidupku, sekarang dan selamanya. Papa masih mute. Semua semu kebahagiaan di dunia ini. Ya, semua senyum-senyum. Aduh, benar nggak ini? Bapak ini bicaranya benar nggak ini? Benar, saudara. Semua sia-sia. Semua sia-sia kebahagiaan yang saya renggut, yang saya jemput, ternyata sia-sia. Dan saya patah hati pada saat itu. Saya berada pada titik nol, dan saya bersyukur menemukan pengajaran yang sejalan dengan apa yang saya alami. Dan mencoba mengukir suasana jiwa oleh faktor yang tidak kelihatan. Apa itu faktor yang tidak kelihatan itu? Tuhan. Karena 2 Korintus 4 ayat 18 mengatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Jadi suasana jiwamu, suasana jiwaku, ya, harus diisi dengan nilai-nilai kekekalan, kebahagiaan yang kekal, sukacita yang kekal. Suasana surga adalah suasana kehadiran Tuhan dalam hidup seseorang, di mana orang itu bisa menikmati damai sejahtera. Masalahnya adalah bagaimana orang bisa menikmati Allah yang tidak kelihatan dan bisa menikmati damai sejahteranya. Nah, rahasianya ini, saudara. Rahasianya. Orang yang menikmati atmosfer kerajaan Allah adalah orang yang tidak membutuhkan apa-apa dan tidak membutuhkan siapa-siapa selain Tuhan. Wah, keras banget. Iya. Ini harganya NKRI, harga mati, saudara. Orang yang menikmati atmosfer kerajaan Allah adalah orang yang tidak membutuhkan apa-apa dan tidak membutuhkan siapa-siapa selain Tuhan. Karena rongga kosong yang ada dalam nesamamu hanya bisa diisi oleh Tuhan. Dan tidak bisa diisi selain Tuhan. Tidak bisa. Kita sudah terkunci, tersandra dengan keadaan itu. Karena Dia menghendaki kita memiliki kualifikasi seperti dirinya. Oleh karena itu, sama itu dikehendaki dengan cemburu oleh Allah. Kalau suasana jiwa kita masih ditopang oleh fasilitas dunia ini, saudara, seperti yang saya sampaikan tadi, maka atmosfer kerajaan Allah tidak bisa hadir dalam hidupmu. Seorang bisa merasakan atmosfer kerajaan Allah kalau ia sudah benar-benar tidak mengharapkan kebahagiaan apa-apa dari dunia ini. Memang hal ini sulit, tetapi ini harga yang pahit yang saya sampaikan kepada anak-anakku sekalian, saudaraku sekalian, apalagi anak-anak muda sekarang. Karena kepada siapa engkau sandarkan kebahagiaanmu, kesitulah jiwamu kau abdikan. Dan Tuhan berkata,
Engkau tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Engkau tidak bisa mengabdi kepada Mammon dan kepada Tuhan. Dan kitab suci dengan jelas mengatakan bahwa tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita dingin dengan cemburu. Saudaraku, karena saya sudah patah hati dengan dunia ini, dan saya tidak boleh mencintai dunia ini dengan fasilitasnya, karena itu menimbulkan kecemburuan bagi Allah. Mencintai Allah atau tidak sama sekali. Nah, perjuangan itu masih harus terus berjuang. Harus terus kita kerjakan. Orang yang menikmati asmasi kerajaan Allah adalah orang yang tidak membutuhkan apa-apa dan tidak memerlukan apa-apa selain Tuhan. Sukacitanya ditopang oleh kerinduan untuk menyukakan hati Allah dan bisa merasakan hadirat Tuhan setiap saat. Mungkin saya terlalu berlebihan, tetapi saudara, ini adalah suatu kebenaran yang harus sampaikan. Apakah saya sudah mengalami? Belum. Tapi saya sudah bisa merasakan pergeseran itu. Nah, Pak Era sering menyampaikan ya kalimat meninggalkan percintaan dunia. Meninggalkan percintaan dunia. Baru saya mengerti arti meninggalkan percintaan dunia itu seperti ini rupanya. Filipi 3 ayat 6 sampai 8, Paulus berkata, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum yang membuat Paulus menjadi baik, terhormat dengan kedudukannya, dengan penghargaannya. Dia mengatakan, dalam melakukan hukum dia tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku dengan seluruh kedudukan, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Dan perhatikan, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya, meniadakan semuanya. Apapun yang menyebabkan dia bahagia dilepaskannya selain Tuhan. Bahkan dia berani mengatakan, menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Banyak lagi ayat yang mendukung. Lukas 14 ayat 33, Galatia 5:24. Jadi anak-anak muda, ini berat, tetapi ini kebenaran. Nah, kenapa saya harus sampaikan ini? Saya usia 50 tahun sampai hari ini masih berjuang. Saya harap secara faktual saudara belum terikat, belum berada pada level tinggi dalam keterikatannya dengan dunia. Sebelum dunia meninggalkan saudara tanpa perasaan, lebih bagus saudara patah hati dulu dengan dunia. Sebelum dunia sendiri akan membuat saudara patah hati. Belajar terus kebenaran. Bentuklah cara berpikir berdasarkan kebenaran firman dengan basis kekekalan. Dan saya ngasih tahu dengan rahasianya. Saya lebih berbahagia hari ini pada saat saya memiliki harta, kekayaan, dan kedudukan. Dan saya tidak kehilangan harta, tidak hilang kedudukan, tidak kehilangan kehormatan. Tetapi saya lebih bahagia hari ini. Saya lebih bahagia dari ini. Saya lebih merdeka, saya bisa naik makan apa saja, minum apa saja. Saya tidak lagi, kebahagiaanku tidak lagi ditopang dengan semua fasilitas apa yang ada. Kebaikanku kepada anak-anakku bisa dirasakan. Dulu saya mudah sekali kalau tidak terpenuhi keinginan saya, marah, dendam, benci, sakit hati. Tetapi dengan kemurnian firman Tuhan, maka hal-hal demikian seharus sampai kepada titik kita tidak bisa melakukan. Tidak bisa melakukannya. Karena apa? Karena kebenaran itu. Karena Yesus telah memberikan hidupnya kepada hidup kita. Ini luar biasa, saudara. Berjuanglah untuk memiliki prestasi, harta, kekayaan, dan sebagainya, kehormatan. Tetapi itu bukan menjadi penentu kebahagiaan suasana jiwamu. Lakukan itu untuk menolong orang susah. Lakukan itu untuk menolong orang miskin. Lakukan itu menolong orang tuamu. Lakukan untuk menolong orang-orang yang tidak memiliki kesempatan seperti dirimu.
Bekerja keraslah, berjuanglah, carilah uang sebanyak-banyaknya. Tapi jangan letakkan kebahagiaan. Karena rongga kosong di dalam jiwamu hanya bisa diisi oleh Tuhan dan kerajaan. Selain itu, engkau tidak akan keselamat. Engkau tidak akan bisa dikembalikan ke rancang semula. Tidak bisa. Tidak bisa. Oleh karena itu kasih Allah harus kita lihat dari kehendaknya bagaimana supaya kita memiliki kualifikasi hidup seperti dirinya. Dengan cara apa Bapa melakukan itu? Dengan mengutus putranya. Memberi hidupnya kepada hidup kita. Lalu bagaimana Yesus, Tuhan, dia mengosongkan dirinya, melepaskan semua kemuliaannya, kebahagiaan surgawi untuk menjadi seperti diri kita. Lalu kita harus juga melepaskan semua kebahagiaan yang ditopang oleh fasilitas dunia ini. Amin. 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 Ada satu lagu lagi ya. Sebelum kita berdoa, lagu Sorry Om. Ya. Sebelum tutup, nanti ada tanya-tanya ya Om ya. Oh, boleh. Saya penasaran sama Om. Apa sekarang aja kali ya Om ya? Jadi Om, terserah deh, terserah. Ya, aku tanya dulu deh Om, baru kita tutup. Aku dari tadi tuh berusaha mengerti dan saya benar-benar nggak paham apa maksudnya Om. Om kan udah meraih nih semua yang mungkin diidam-idamkan rata-rata orang di sini. Om mapan dan lain sebagainya, Om tidak kekurangan, anak-anak Om baik-baik saja. Ya, paling nggak kalau aku lihat Yunika Karen ini, Om punya anak yang happy gitu. Lalu kenapa mau bunuh diri? Dari tadi itu saya nggak nangkep Om. Dari tadi saya pusing Om. Kenapa Om sampai mau bunuh diri dan Om ditinggalin? Maksudnya itu apa Om? Oh. Kenapa? Ya. Om udah mendapatkan itu, terus apa maksudnya ditinggalkan? Om mau bunuh diri? Apa sih yang nyebabin itu? Ya, terima kasih Dek Andre. Mungkin karena waktu kita terbatas, maka Om tidak mungkin menceritakan. Tapi untung kamu bertanya seperti itu, sehingga lebih konkret lagi. Jadi 2015, itu Om mencapai puncak karir di dalam bisnis. Nah, pada saat itu Om mengalami depresi. Depresi, di mana sampai 1 tahun Om nggak bisa tidur. Kenapa itu Om? Nah, ini pertanyaannya kan, ya Om hanya bisa meringkas itu, karena value nilai yang Om pahami, seperti yang Om ceritakan itu. Karena suasana jiwa ya ditentukan oleh kebahagiaan itu. Jadi begitu sedikit terganggu, ya bisnis terganggu, keluarga terganggu, stres, khawatir, takut. Ya. Ada sedikit masalah, goncang, takut bangkrut, takut sakit, takut khawatir. Nah itu kekhawatiran. Ya mungkin pengalaman Om ini tidak bisa menjadi pengajaran, tapi bisa jadi pelajaran. Ya, tidak bisa jadi. Tetapi yang Om pahami pada saat itu, keadaan itu bisa membawa Om kepada suatu pengertian bahwa apa yang diraih itu tidak bisa menyelamatkan, tidak bisa menolong. Jadi dengan semua kekayaan yang Om sudah raih, yang dari muda itu dengan kerja keras, ternyata Om sadari itu nggak ada artinya sama sekali gitu. Maksudnya nggak bisa ngebantu apapun gitu. Karena suasana jiwaku pada saat itu terbentuk atas preferensiku bahwa apalagi orang Batak, kalau dia sudah kaya, sudah punya anak, sudah terhormat. Nah pada saat saya mengalami depresi, ya kita merasa bahwa tidak ada yang bisa menopang kita lagi, padahal kita sudah melakukan segala sesuatu. Saya baik di gereja, aktivis, semua punya, tetapi kenapa tidak ada yang menolong? Sampai 10 pendeta mendoakan saya tetap aja tidak merasakan suasana bahagia yang saya pikir bisa membahagiakan saya. Lalu saya nyaris bunuh diri gitu. Itu yang Om maksud dengan rongga kosong ini gitu ya Om? Rongga kosong itu saya isi dengan itu. Ternyata itu tidak mengisi gitu. Karena kebenaran ini kan kita baru tahu. Ya, kebenaran yang disampaikan Pak Eras ini kan kita baru tahu
bahwa rongga kita itu sudah dikunci oleh Tuhan bahwa kita harus memiliki kualifikasi moral seperti dirinya. Dan itu hanya bisa oleh Tuhan. Dan kalau kita isi dengan yang lain, waduh, kita tidak akan bisa kembali ke rancangan semula. Nah, kalau bisa hanya diisi dengan hukum menjadi baik, ya mungkin proyeksinya hanya menjadi masyarakat kerajaan Allah. Tapi kita umat pilihan, kalian dan saya yang mendengar kebenaran ini memiliki kesempatan untuk bisa menjadi keluarga kerajaan Allah. Jelas, Baik, pengajaran ini jelas. Om, yang saya mau tanya juga, apa yang membuat Om selamat dari krisis itu? Yang krisis itu apa yang membuat Om akhirnya selamat gitu? Jadi waktu itu abang saya yang di Timur Tengah di Qatar itu mendengarkan khotbahnya Pak Eras dan temanya cukup mengejutkan waktu itu, mati sebelum mati. Kemudian ada pokoknya lagu-lagu yang cukup mengerikan. Lalu Om dengar kebenaran itu. Nah, terus akhirnya value yang saya pahami tentang kebahagiaan itu secara pelan bisa berubah. Nah, terus saya tekuni kebenaran itu. Itu yang menyebabkan saya berubah. Nah, di samping secara medis juga saya mengikuti nasihat dokter. Karena banyak metode untuk mengatasi orang depresi, tapi saya memilih metode kebenaran firman Tuhan. Oh, Itu. berarti Saya ini cerita yang berarti Om yang suka ngikutin seminar itu ya, yang dari Medan ke ini, yang suka Pak Eras sebut itu ya Om ya? Andre sendiri yang menilai. Iya. Jadi oke. pertemuan kami agak unik memang. Saya jadi gini, Dek. Jadi saya ngikuti seminar itu hampir setiap bulan ke Jakarta dari 2015. 2015 kejadian Mei, kan? Waduh, mengerikan. Ikut aja tiap bulan ke sana. Kan ada seminar tiap bulan, kan? Iya, betul. Tiap bulan. Tiap bulan saya nggak pernah kenal dengan Pak Eras. Nah, saya pernah ada Jakarta Convention Jakarta Truth Conference. Nah, waktu itu di Merkur Hotel, nggak salah saya. Tahun 2016 itu. 2016 kan? Iya. Waktu itu saya nggak mau ketemu Pak Eras, benar-benar tidak mau ketemu Pak Eras. Tetapi Pak Eras waktu itu saya berada di lift, nggak bisa di simpang lift, nggak bisa ngelak lagi. Biasanya asal ketemu mengelak, lari kan. Kenapa mengelak Om? Biasanya orang mau ketemu loh. Kenapa Om mengelak? Orang-orang yang seperti saya itu, orang-orang yang seperti saya mengalami depresi itu tidak mau ketemu orang. Nah, pada saat itu Pak Eras bilang, kamu sudah bisa tidur, katanya kan. Wah, saya terkejut. Pertanyaan yang aneh. Padahal penyakit saya kan itu, karena kekhawatiran itu orang tidak bisa tidur. Selama 1 tahun saya tidak bisa sleep well gitu loh. Kok Meras bisa tahu ya? Sejak itu istri saya, Bu Pera, langsung temu Pak Eras. Dia nangis-nangis, meraung-raung di depan Pak Eras. Kok Pak Eras tahu, padahal nggak pernah ketemu. Dia meraung-raung, nangis-nangis dia. Karena dia tahu sakit suaminya, tetapi kok Pak Eras nanyanya, maunya Pak Eras mau nanya, namamu siapa, kamu berasal dari mana? Iya, benar-benar. Itu pertanyaan yang normal yang harus dilakukan Pak Eras. Tapi pertanyaan, kamu sudah bisa tidur, katanya. Wow. Saya terkejut. Pada saat itu saya tidur saya juga belum bagus. Jadi mungkin latar belakang saya itu bisa membawa adik-adik kepada arah ini ya. Mudah-mudahan ya. Iya Om. Ya, sebelum Anda dunia membuat saudara patah hati, bagus patah hati duluan. Nah, itu sorry Om. Itu Om kan berarti orang yang datang ke seminar itu dengan harga jutaan gitu. Ya kan, dari Medan. Kalau kita Jakarta cuma berapa puluh ribu. Ya kan, paling banter 100 ribuan lah. Itu nggak masalah buat Om sama sekali, atau apa sih pandangan Om? Itu kan kalau bagi orang mungkin sayang banget cuma datang seminar gitu loh, jutaan pula. Itu apa Om? Waduh, sebenarnya nggak ada arti apa-apa dibandingkan kebenaran yang kita pahami ya.
kita seperti menemukan harta terpendam. Kita mau jual apa untuk memperoleh kebenaran itu. Nggak ada artinya. Nah, makanya saya kiri waktu itu, aduh, kalau bisa saya tinggal di Jakarta ini, bisa tiap hari ke Mall Arta Gading, Iya, tinggal di mall ya apalagi tuh Om. tempat Daniel. Tempat Daniel. Nah, Daniel ini lucu nih. Tiba-tiba dia setelah saya di Medan, dia tiba-tiba nyelonong ke kantor saya. Beli buku katanya. Buku apa anak muda ini? Cerita apa anak muda kebenaran, orang tua yang perlu kebenaran. Tiba-tiba nyelonong anak muda. Ya, kok bisa anak muda pula ini? Saya jadi cemburu sama dia. Saya ajak ngobrol. Karena saya merasakan terlambat. Tapi dia tiba anak-anak muda kok bisa nyelonong ke atas, saya ajak ke atas bicara tentang buku. Nah, saya kenal dia. Nah, orang tuanya sekarang jadi ngikut dia, bukan anaknya yang ikut orang tua. Bukan orang apa, maksudnya bukan Daniel yang ikut orang tua, tapi orang tuanya ikut Daniel sekarang. Iya. Om, nih pertanyaan lagi Om. Tadi Om bilang cara mengasuh Om beda, ya kan, kepada anak-anak Om dari yang dulu sama yang setelah mengenal kebenaran ini. Yang tadi saya belum tangkep, apa yang beda Om? Jadi begini, Dek. Kebaikan kita sebelum ada kebenaran itu pasti ada cantolannya. Dan cantolan itu pada dasarnya ada diri kita sendiri. Kita mengasihi anak kita itu supaya kita nyaman. Kita menyekolahkan anak kita supaya dia menjadi kebanggaan kita. Ya. Muara dan semua kebaikan kita, baik kepada istri orang tua, ada diri kita. Itu sadari. Ya, betul. Nah, pada saat kita benar kebenaran, ya, itu bisa bergeser sampai kepada kebaikan kita, tidak mengharapkan apapun pujian, sanjungan dari siapa yang menerima kebaikan dari kita. Bisa nggak kita pahami itu? Kalau saya pahami saya seperti itu, dan anak-anak pasti merasakan. Sampai kita melakukan kebaikan itu tidak mengharapkan apapun. Nah, sebenarnya saya nggak mau cerita, tapi karena kalian mau tanya, tapi ini saya harap menjadi kesombongan, tapi ini memang perintah Tuhan. Pada saat omset saya anjlok sampai 1%, ada seorang pendeta di Sidikalang yang sudah lama tidak punya rumah, dan saya suruh belikan sebidang tanah sama dia. Tahu, saya belikan tanah sama dia. Saya belikan tanah. Saya tidak punya uang, tetapi saya merasakan perasaan Tuhan bagaimana dia membutuhkan tanah itu. Lalu dia menangis merang-rang dengan saya karena dia sudah doakan itu sejak 2016. Saudara bisa enggak? Saya tanya sama dia, saya memberikan engkau tanah ini bukan karena supaya kau di GSKI, tetapi saya melakukannya tanpa pamrih. Wah, nangis dia, saudara. Saya nggak punya uang. Saya nggak pernah kasih uang unit keren sebesar itu. Saya kasih unit keren ini uangnya terbatas sekali. Tetapi saya bisa melakukan itu. Padahal kalau saya dengan kebenaran, saya tidak mungkin melakukan itu. Kalau saya tetap dengan suasana jiwa seperti itu, seperti dulu, saya tidak mungkin melakukan itu. Tapi ini banyak kebanggaan. Saya mau tahu bagaimana bisa diubah oleh kebenaran itu. Saudara jangan takut patah hati di dunia ini. Jangan takut. Kebahagiaanmu jauh lebih hebat. Ya. Oke Om, terakhir. Biar saya puas Om. Terakhir. Apa bedanya Om dulu mengelola usaha sebelum mengenal kebenaran dan sekarang dengan Om yang sudah mendengar kebenaran? Apa yang beda? Apa pandangan Om yang beda dengan usaha yang Om rintis dengan kerja keras ini? Apa bedanya sebelum dan sesudah mengenal kebenaran Om? Ya, karena benar pertanyaanmu. Karena masalahnya pasti sama. Iya kan? Om, sorry Om, putus-putus Om. Ya, masalah dalam... Halo, dengar?
Ya, udah mendingan Om. Masalah saya di dalam bisnis, ya, dulu sama sekarang pasti kadang jauh lebih berat sekarang. Benar ya? Benar. Ya Om. Tetapi rahasianya, dengan kebenaran yang kita pahami, semua masalah tidak menjadi ikatan apapun juga. Ya, karena kita telah mengatakan bahwa kita telah melepaskan semuanya menjadi milik Tuhan. Kita merasa tidak memiliki apapun lagi. Sekali itu masih di tangan kita untuk mengelolanya. Jadi sebesar apapun masalah yang saya hadapi, serumit apapun saya sering mengatakan itu tidak masalah. Saya hanya meminta hikmat daripada Tuhan bagaimana saya bisa menyelesaikan masalah. Seandainya pun masalah itu tidak selesai, seandainya pun usaha saya bangkrut, seandainya pun orang-orang meninggalkan saya, bagi saya tidak masalah. Tapi kalau dulu nggak bisa, saya akan berjuang habis-habisan untuk mempertahankan sesuatu, bahkan dengan cara apapun. Tetapi dengan kebenaran kita pahami, kita tetap melakukan dengan tanggung jawab. Tapi tidak ada ikatan apapun juga. Toh semua jadi milik Tuhan. Tidak kusandingkan kebahagiaanku kepada harta, prestasi apapun. Tapi saya harus berprestasi, saya harus maksimal. Karena kehormatan bagi kita kalau ada orang-orang yang ditaruh di pundak kita untuk kita tolong dan kita bantu. Kehormatan. Oleh karena itu kalian harus benar-benar memaksimalkan potensi karir supaya banyak ini. Ya ini. Iya Om. Tapi jangan letakkan kebahagiaan kepada ini. Ya. Dan yang harus banyak uang. Ya. Banyak orang yang harus kita tolong. Oke. Ya. Ada lagi yang mau bertanya sebelum kita nyanyi dan setelah itu tutup? Tutup sesi Om Alan maksudnya. Ada yang mau nanya? Ini kita berapa sih, Bet? 25 apa gimana sih, Bet? 34 kok. Om si geser ya? Oh, Iya, oke. Ibet ada pertanyaan? Boleh deh menanya. Oke, yuk. Kemalen. Iya, Dek. Ya. Aku Ibet mau nanya. Apa lalu yang membuat Om mengabdikan diri jadi pelayan Tuhan gitu? Kan Om udah jadi pengusaha, ya udahlah, kan nggak usah nggak usah saya jadi pelayan Tuhan gitu. Maksudnya saya tetap bisa membagikan apa yang saya punya gitu menjadi pelayan Tuhan. Kenapa akhirnya Om memutuskan untuk saya melayani dan bahkan jadi gembala sidang ya Om ya di gereja GSK Metanaya. Terima kasih Om. Ya, baik Elizabeth. Suatu pertanyaan yang sebenarnya nggak bisa Om jawab dan tidak bisa memilih gitu loh. Karena kalau bisa memilih, Om akan pilih sesuatu yang bisa menyenangkan hati Om. Karena Om tidak punya kemampuan sebagai penggembala, tidak punya pengalaman itu. Tidak memiliki pengalaman bergereja, bagaimana menggembalakan jemaat. Nah, pada saat itu pergeseran dari GBI Rehoboth menjadi GSKI Rehoboth, ada SK dari Pak Eras supaya Om jadi pendeta. Nah, jemaatnya nggak ada. Jemaatnya nggak ada. Tetapi ditunjuk jadi pendeta supaya membuat GSKI di Medan. Aduh, gimana ini jemaatnya dari mana? Lalu ada waktu itu Kapolres Siantar, Pak Heri, yang sama-sama Om, ya. Yuk kita buat launching gereja GSKI. Kita sewa hotel Emirat, ya. Banyak yang datang. Wah, ini saya benar Kak. Saya pegang-pegang kepala saya. Pendeta ini. Itu Joseph Unike Karen banyak yang nolak. Mereka nggak bisa, artinya ya nggak bisa milih. Ya udah, jalanin aja. Nah, akhirnya jadi juga Elizabeth. Gimana ya menjelaskannya dalam bahasa kalau bisa memilih, kenapa memilih? Nggak bisa memilih. Ya udah jalanin aja.
Nah, akhirnya ada Geskai Metanoia yang bergabung. Dan memang ya itu kita tidak bisa memilih dan adalah kehormatan kalau kita bisa meletakkan beban orang di pundak kita. Aduh, itu luar biasa. Itu bahagianya bukan main. Bahagia bukan main, saudara. Kalau kita bisa menolong orang tanpa pamrih, memberkati orang itu. Aduh, saya merasakan kebahagiaan itu. Dan saya bukan orang yang banyak uang, saudara. Kalau dihitung-hitung saldo saya di bank itu masih bisa kolaps saya kalau survive. Tetapi saya memilih itu. Ya sampai di mana ya saya nggak tahu juga, Elizabeth ya. Kamu harus mencintai Tuhan ya. Aduh, mencintai Tuhan itu dulu fantasi banget, tapi bisa menjadi real ya. Menjadi real. Wow. Ya, Om. Aduh. Ya udah, Ya, nanti wih. kita main-main ke GSKI Metanoia ya, Om ya. Om nggak pandai khotbah loh, Om nggak pandai khotbah. Nggak apa-apa. Hermeneutik bahasa Ibrani, aduh jauh deh. Jauh. Tapi Om menyampaikan apa yang sering Om alami aja. Itu yang pandai begitu Daniel, Om. Hah? Daniel ini Oke. orang Jadi dari pendidik. Satu pertanyaan lagi. Ada yang mau bertanya? Siapapun boleh tanya, satu lagi. Ada? Shalom. Oh, Rani nih. Ya, silakan Rani. Shalom, Pak Alen. Iya, Rani. Aku sangat diberkati Om dengan sharing pengalaman pribadi Om. Saya tertarik dengan kata sebelum kamu patah hati dengan dunia, kamu harus patah hati duluan terhadap dunia. Aku benar-benar wow. Jadi aku tuh kayak, Tuhan, ini pelajaran berharga banget nih sama aku. Sebelum aku benar-benar ngalamin posisi yang selama ini mungkin ya dunia pikirkan kekayaan, jadi kerja keras pun supaya di dunia ini seperti kayak punya jabatan apa segala macam. Ternyata itu bukan sebuah kebahagiaan gitu kan Om. Ternyata itu semua kesia-siaan. Dan aku bersyukur banget dengan sharing dari Om. Gimana Om bisa menganggap semua hal yang Om alamin, kekayaan, jabatan, apapun itu semuanya hanya kesia-siaan belaka, dan kebahagiaan satu-satunya, kebutuhan satu-satunya hanyalah Tuhan dan kerajaannya. Nah, pertanyaan saya Om, apakah setelah Om sudah bangkit dari keterpurukan dalam artian yang tadinya mencintai dunia, sekarang sudah dengar kebenaran, terus akhirnya tahu kalau sebenarnya tujuan kita hanya Tuhan dan kerajaannya, apakah masih pernah jatuh bangun gitu Om? Terus kalau jatuh karena godaan dunia ini, gimana cara ngadepinnya lagi Om biar tetap stay gitu Om, tetap berada di jalurnya Tuhan gitu Om, biar tetap serupa sama Tuhan, terus mikirnya tuh ke LB3 gitu Om, biar gak tergoda lagi sama dunia ini gitu. Makasih Om. Dek, pertanyaan kamu itu sangat menyengat Om banget gitu loh. Ini kadang-kadang Om takut berdiri mimbar. Benar-benar. Ya. Benar-benar. Tetapi Om sudah memilih itu. Jadi kalau misalnya Om disuruh untuk gini masuk. Om mengalami jatuh. Karena apa? Karena gini, cara berpikir, suasana jiwa yang sudah terbentuk dengan seluruh fasilitas itu tidak mudah untuk dilepaskan. Tidak mudah. Tidak mudah. Air mata kita itu berurai terus sampai menetes peras itu belum juga cukup untuk bisa mengurai kekusutan cara berpikir itu. Tetapi kalau Rani sudah memutuskan diri untuk patah hati sama dunia, itu start awalmu. Start awalmu. Nah, proses itu akan berlanjut terus dengan kebenaran firman yang kita pahami itu.
secara perlahan. Pasti kita tidak bisa dalam waktu cepat untuk bisa berkenan di hadapan Tuhan. Nggak bisa jatuh bangun. Nah, caranya bagaimana kalau kita jatuh bangun? Ya, kita seperti anak bayi lagi di hadapan Tuhan yang merengek-rengek untuk minta diampuni. Dengan kebenaran-kebenaran itu terus kita diperbaharui cara berpikir kita. Aduh, kok salah lagi ini. Aduh, kok gini. Tetapi kepekaan kita tajam. Rani, ya, Lumban Siantar, ketajaman nuranimu semakin tajam untuk melihat, aduh, ini nggak benar. Tapi dulu kita tabrak aja semua. Wah, tabrak aja. Salah sedikit, salah besar, tabrak aja semua. Tetapi sekarang kesalahan kecil itu mulai terganggu kita. Nah, itu sakit juga, sakit juga. Nah, apalagi kalau Om kan sebagai di depan umat kan harus bisa berada di depan, bisa menunjukkan, bisa menyelesaikan masalah. Nah, ini berbahaya lagi. Jadi memang dipukul dari dua arah, dari diri sendiri dan dari jemaat yang mengendaki keteladanan. Tapi udah waktu kita nggak lama kok. Iya, Om. Aduh, makasih banyak, Om. Ya, nggak lama. Oke, baik. Makasih. Saya kira cukup ya untuk open question-nya. Makasih Bapak Pendeta Allen untuk waktunya. Ya, semoga nanti bisa kita undang lagi ya Om, memberkati, terutama pengalamannya dalam mengenal kebenaran. Oke Om. Saya belum mendengar suara Pak Steve. Istri saya selalu nanya ini Pak, mana Pak Steve? Pasti siapa? Peter. Kode. Ya, dia baru live. Dia sakit tadi Om. Dia izin live. Dia badannya panas. Oke deh. Om, thank you Om. Apalagi ya? Sama. Udah ya, itu aja. Thank you Om. Aduh, seneng deh. Ya, kita satu lagu ya. Lagu. Karen udah siapkan ya lagu. Udah, Pak. Biar kita tutup dalam doa ya. Iya Om. Ya, doakan Om ya. Lagu juga didoakan loh. Orang-orang seperti Om ini. Aduh, ngeri deh. Iya Om, baik. Doakan. Oke. Kau melepaskan semua kemuliaan yang dari Bapa, mahkota yang mulia, kau ganti kerudung hina untuk menebusku. Tiada kasih sepertimu demi membela hidup kekalku. Darahmu bayarku agar jadi milikmu, membebaskan aku. Dengan apa kan ku balas kemurahan yang tiada batas? Sepatutnya setiap hidup bagimu, semuanya jalan hidupku ke depan hanya melayanimu Tuhan. Seharusnya tiada yang kusisakan, segalanya bagi kerajaan. Kau melepaskan semua kemuliaan yang dari Bapa, mahkota yang mulia,
Kau ganti kerudung hina untuk menembusku. Tiada kasih sepertimu demi membela hidup kekalku. Darahmu membayarku agar jadi milikku, membebaskan aku. Dengan apa akan ku balas kemurahan yang tiada batas? Sepatutnya setiap hidup bagimu semuanya jalan hidupku ke depan hanya melayanimu Tuhan. Seharusnya tiada yang kusisakan. Segalanya bagi kerajaanmu. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami telah belajar kebenaran firman-Mu, Bapa. Hamba sendiri, Bapa, telah berkomitmen di hadapan-Mu dan mengajak Tuhan, saudaraku ini, anak-anakku ini, memiliki komitmen yang sama, melepaskan semua keterikatan, ketertarikan dengan dunia ini. Bapa, berkatilah Bapa, saudaraku ini, anak-anakku ini. Biarlah mereka menemukan Engkau. Dan di dalam menemukan Engkau, dia menemukan segala berkat yang ada di dalam dirimu. Terpujilah Engkau. Diberkatilah Engkau, saudaraku, oleh kasih Bapa di dalam putranya Yesus Kristus. Mulai hari ini sampai selamanya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Allen. Tuhan Yesus memberkati.